Udah. Hmm. 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 Duh, Ya, cepet aja kali ya. iya cepatin aja lah. Ya, Aduh, minta maaf banget, Cok. oke, mulai ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SIT bertema Ekoturism. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi kami di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sebelum itu, perkenalkan, saya Prisi Ros dan rekan saya Ahmad Ikam Zarkasi. Nah, jadi latar belakang dari kami mengambil tema SIT bertema Ekoturism dan mengambil Pelabuhan Sunda Kelapa itu karena pariwisata itu menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan dampak positif bagi negara, di mana salah satunya itu adalah meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan memberikan perubahan emosi seseorang menjadi lebih baik. Eh, karena dari yang misalnya tadi ya stres menjadi emosinya lebih stabil untuk merefleksikan diri yaitu dengan cara pariwisata. Terus habis itu perkembangan berikutnya itu memperlihatkan bagaimana aktivitas pariwisata itu mampu menjadi bagian gaya hidup masyarakat namun ketika pandemi yang muncul beberapa waktu tahun lalu itu eh, memberikan dampak yaitu pembatasan pergerakan hingga penutupan beberapa objek wisata dan secara perlahan setelah pandemi, sektor itu mulai bangkit dan berupaya memikat kedatangan wisatawan kembali. Dan berdasarkan data yang dilakukan oleh Lembaga Pariwisata Internasional, di mana rilis datanya itu hasilnya itu adalah menempatkan pengelolaan wisata yang mengarah pada sektor pariwisata hijau, di mana sektor pariwisata hijau ini fokusnya itu adalah sebagai upaya menciptakan keberlanjutan melalui perhatian terhadap lingkungan serta mempertimbangkan generasi berikutnya. Dan kondisi tersebut itu selaras dengan aktivitas dan perilaku wisatawan yang memperhatikan dan memfokuskan pada keberlanjutan lingkungan. Nah, salah satu sektor pariwisata yang berkaitan erat dengan lingkungan itu kan adalah ekoturism, di mana melalui kekayaan budaya, alam, sejarah, dan daya tarik lainnya itu menjadi modal penting untuk dikembangkan. Dan apalagi Indonesia itu merupakan negara dengan kekayaan hayati yang banyak. Sehingga itulah yang memperkuat konsep ekoturism itu cocok diterapkan di Indonesia, di mana tersebar kekayaan dalam lingkup pariwisata itu juga menjadi daya tarik yang mampu merangsang kedatangan wisata lokal maupun mancanegara. Dan perluasan lain dari ekoturism itu adalah munculnya konsep heritage ekoturism yang menggabungkan elemen pelestarian alam dengan pelestarian budaya, sejarah, serta nilai-nilai kearifan lokal. Di mana pendekatan tersebut juga menegaskan kawasan wisata itu nggak hanya bernilai dari sisi ekologis, tapi juga dari warisan budaya yang melekat di dalamnya. Dan eh, keberadaan situs sejarah, aktivitas ekonomi tradisional, hingga praktik budaya masyarakat lokal itu menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari pengembangan ekoturism. Dan konsep ini sangat relevan ketika diterapkan pada destinasi wisata yang memiliki karakter historis yang kuat, namun berada di kawasan pesisir dan lingkungan rentan, di mana satu contohnya adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Oleh karena itu, kami mengambil Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, untuk landasan teori, eh, ekoturism itu kan merupakan salah satu bentuk special interest tourism, di mana SIT itu atau special interest tourism itu merupakan kegiatan wisata yang motivasi utamanya itu berfokus pada wisata minat khusus dan pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan wisata massal, di mana eh, menurut Hall and Weller di tahun 1992, SIT itu eh, merupakan jenis wisata yang didorong oleh ketertarikan spesifik terhadap suatu aktivitas, fenomena, atau nilai tertentu sehingga wisatawan itu mencari pengalaman yang mendalam ataupun lebih bermakna, edukatif, dan seringkali melibatkan interaksi langsung dengan lingkungan maupun budaya lokal. Nah, untuk teori dari ekoturism sendiri, ekoturism juga merupakan eh, bentuk wisata minat khusus berbasis alam, di mana wisata minat khusus berbasis alam itu sebuah kegiatan yang wisata yang berakar pada natural setting dan interaksi langsung dengan ekosistem.
Dan untuk karakteristik dari wisata minat khusus alam, menurut Dowling dan Nysom di tahun 2010 itu adalah berskala kecil, berorientasi pada pengalaman atau experience based, menekankan edukasi dan interpretasi, dan melibatkan komunitas lokal dan prinsip konservasi. Dan eh, WIFOR 2001 itu menjelaskan bahwa ekoturism itu menarik wisatawan dengan motivasi mendalam terhadap alam dan aktivitas outdoor. Lalu Lerman dan Dors 1987 itu menyatakan bahwa wisata minat khusus itu mencakup kegiatan yang berfokus pada hobi tertentu, termasuk fotografi alam. Dan untuk menurut Ceballos Terrain di tahun 1996 itu menegaskan bahwa ekoturisme itu berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian alam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar dari ekoturisme atau special interest tourism yang bertema ekoturisme itu segmentasi pasarnya adalah eh, orang-orang yang pecinta alam dan penyuka aktivitas outdoor, terus habis itu fotografer alam, kemudian seperti peneliti, mahasiswa, akademisi, dan orang-orang yang menyukai edukasi lingkungan. Lalu, ekowisata itu awalnya kan istilah pertamanya itu digunakan oleh Charles Lecturing, di mana karyanya itu adalah Ecotourism as a Worldwide Phenomenon yang menggarisbawahi kegiatan wisata yang dilakukan di daerah yang masih alami. Nah, setelah diluncurkan karya tersebut, muncullah beberapa tulisan berikutnya yang mengenai ekowisata seperti Elizabeth Wu yang berjudul Ecotourism Planning for Protected Areas. Dari karya tersebutlah kemudian bermunculan banyak sekali tulisan dan karya penelitian yang dilakukan oleh para ahli pariwisata mengenai ekowisata yang menjadi tren perjalanan wisata sejak saat ini. Nah, selanjutnya, eh, kalau pengertian ekowisata menurut Ayala itu kan bentuk pariwisata yang menitik beratkan pada lingkungan alam dan mencakup dimensi-dimensi budaya dan interpretasi serta mengarah kepada usaha untuk menunjang konservasi lingkungan. Sedangkan menurut The International Ecotourism Society atau TIS di tahun 2015 itu menekankan bahwa ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab karya alami yang menjaga kelestarian lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat setempat serta melibatkan unsur edukasi yang dapat disimpulkan bahwa Spesial interest tourism dengan tema ekowisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan di daerah yang masih alami, yang motivasi utamanya itu adalah didorong oleh ketertarikan spesifik seperti terhadap suatu aktivitas, fenomena, atau nilai tertentu dengan manfaatnya itu adalah memanfaatkan budaya secara arif dan lokal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam melakukan kegiatan perjalanan wisata serta memberikan manfaat kepada konservasi fungsi lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang melibatkan unsur edukasi dan interaksi langsung dengan lingkungan maupun budaya lokal. Nah, suatu tempat wisata itu bisa dikatakan ekowisata eh, jika memenuhi prinsip atau karakteristik seperti sebagai berikut, yang yaitu yang pertama adalah tidak merusak lingkungan berskala kecil, menjadikan pengalaman langsung yang mendalam. Terus habis itu mengandung unsur pendidikan dan interpretasi, melibatkan komunitas lokal dan interaksi langsung dari wisatawan secara aktif dengan lingkungan maupun budaya lokal, meningkatkan pemahaman antar semua pelaku pariwisata, meningkatkan moral, sikap, dan tanggung jawab etis para pelaku pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya, serta memberikan keuntungan dan manfaat jangka panjang baik itu kepada daya tarik wisatawan sendiri maupun kepada penduduk setempat dan industri terkait. Nah, menurut Ceballos Strain di tahun 1996, contoh ekowisata itu ada birdwatching, observasi flora dan fauna di habitat alaminya, jalan kaki mengamati alam atau nature walk atau eco walk, wisata ke kawasan konservasi yang masih alami, terus fotografi alam dan menjelajahi sungai atau danau dengan perahu kecil seperti kayak. Nah, sedangkan menurut Weaver di tahun 2008, contoh ekowisata itu adalah trekking atau eco-walk, berkayak, dan pengamatan satwa liar. Nah, untuk metode pelaksanaan yang kami lakukan pada observasi ini adalah untuk jenis kegiatan lapangannya itu ada dua, yaitu observasi ke destinasi. Ya, destinasinya itu kami pilih yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa dan wawancara. Di mana wawancara di sini kami melakukan wawancara kepada salah satu pengemudi perahu tradisional di pelabuhan tersebut. Terus habis itu, untuk metode yang digunakan, kami menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang ada di lapangan. Dan untuk teknik pengumpulan data, kami melakukan observasi langsung ke Pelabuhan Sunda Kelapa untuk mengetahui kondisi secara langsung
kondisi yang sebenar-benarnya yang ada di lapangan atau di pelabuhan tersebut. Terus wawancara semi struktur, dokumentasi, dan studi literatur. Untuk studi literatur, kami mengambil melalui artikel dan jurnal yang akan dianalisis untuk rujukan dalam laporan ini. Dan untuk wawancara, kami melakukan bersama Pak Baso, yaitu selaku warga lokal dan tukang atau pengemudi perahu yang menjadi narasumber. Terus analisis itu dilakukan dengan membandingkan kondisi di lapangan dengan teori ekowisata yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Dan ada pun yang didokumentasi oleh kami itu berupa foto saat sedang berlangsung dilaksanakan penelitian tersebut. Dan penelitian tersebut itu berlangsung di Pelabuhan Sunda Kelapa dengan tanggal kunjungan di tanggal 26 Oktober dan 26 November di tahun 2025. Oke, untuk gambaran umum dari destinasi tersebut, eh, untuk profil singkat dari Sunda Kelapa adalah Pelabuhan Sunda Kelapa itu merupakan pelabuhan tertua di Jakarta dan Indonesia yang telah beroperasi sejak abad ke-12 sebagai pusat perdagangan maritim Kerajaan Sunda. Dan pada masa kolonial, pelabuhan ini menjadi pintu masuk utama rempah-rempah dan jalur perdagangan internasional. Dan hingga kini, kawasan inilah masih mempertahankan karakter pelabuhan tradisional dengan keberadaan kapal pinisi, aktivitas bongkar muat manual, dan komunitas nelayan lokal. Dan untuk jenis wisata minat khusus yang difasilitasi pada Pelabuhan Sunda ini, pada Pelabuhan Sunda Kelapa ini ada wisata minat khusus bertema ekowisata yang menekankan edukasi lingkungan dan budaya maritim, melestarikan warisan budaya seperti kapal pinisi, melibatkan masyarakat lokal yakni pengemudi perahu tradisional, dan penggunaan aktivitas low impact seperti menggunakan perahu tradisional, eco-walk, birdwatching, dan fotografi alam. Dan untuk daya tarik utama di Pelabuhan Sunda Kelapa itu adalah keberadaan kapal pinisi, nilai sejarah dan budaya maritim berkaya, pemandangan di pelabuhan tersebut, susunan kapal, dan aktivitas nelayan yang akan menjadi objek wisata visual bernilai estetis tinggi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada aksesibilitas dan jaringan transportasi, yang dimana pelabuhan ini terhubung dengan beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Rodantaya, Jalan Pakin, dan juga kawasan Kota Tua, yang merupakan jalur padat aktivitas logistik maupun wisata. Namun jalan menuju dermaga itu biasanya sempit dan ramai oleh truk-truk pengangkut barang, sehingga pada jam tertentu perjalanan menjadi lebih lambat untuk wisatawan. Pelabuhan dapat diakses juga menggunakan berbagai moda transportasi seperti angkutan umum, layaknya Transjakarta yang menyediakan rute yang berhenti tidak jauh dari kawasan Kota Tua sehingga pengunjung dapat melanjutkan perjalanan dengan ojek atau berjalan kaki. Selanjutnya ada profil pengunjung, di mana pengunjung Pelabuhan Sunda Kelapa datang dari berbagai latar belakang, namun secara umum dapat dibagi menjadi seperti wisatawan, fotografer, dan juga peneliti, serta masyarakat lokal yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Selain wisatawan lokal, dapat juga turis mancanegara yang datang untuk mengabadikan suasana pelabuhan yang unik. Mereka umumnya tertarik pada nilai sejarah, budaya bahari, serta arsitektur kapal kayu tradisional yang jarang ditemukan di negara asal mereka. Next, bisa di next. Sudah, bisa nggak? Udah di next kok. Sorry. Selanjutnya ada temuan lapangan dan analisis. Yang pertama ada hasil observasi lapangan seperti aktivitas wisata, yaitu melihat bongkar muat pinisi, foto kapal kayu, naik kapal, tur kapal, yang dengan harga 100.000, menikmati sunset dan juga wisata edukasi maritim. Yang kedua ada manajemen sederhana seperti dikelola pelabuhan dan awak kapal, minim fasilitas informasi, akses naik kapal informal, keamanan bergantung juga dengan pengunjung. Yang tiga pengalaman visitor bersifat otentik, interaksi itu langsung dengan pelaut, suasana perubahan aktif, high traditional itu aktif dengan interaksi langsung tanpa proses formal, kapal pinisi dengan historisnya, dan juga suasana maritim autentik dan sunsetnya yang ikonik. Lalu yang kedua ada analisis dengan integrasi teori. Yang pertama itu kesesuaian teori, yang itu cocok dengan konsep wisata minat khusus dan urban ecotourism karena edukatif, berbasis budaya lokal, dan juga melibatkan komunitas. Lalu ada potensi kapal pinisi ini sebagai warisan budaya, peluang wisata edukasi maritim, dan juga pengalaman yang autentik serta peran masyarakat sebagai pemandu. Lalu ada tantangan, kondisi lingkungan yang seperti genangan dan juga sampah, minim interpretasi formal, potensi konflik ruang antara wisata dan logistik, dan juga standar keamanan belum terpenuhi. Lalu ada isu dan peluang pengembangan. Isu sendiri yaitu keamanan rendah, tidak ada jalur khusus wisata, rambu keselamatan minim, aktivitas logistik berpotensi membahayakan wisatawan.
Lalu ada peluang seperti pengembangan program keberlanjutan dan edukasi lingkungan, fasilitas dasar ramah wisata, paket wisata tematik, seperti sunset heritage dan juga fotografi. Lalu ada integrasi dengan kota tua, penataan viewpoint dan jalur pedestrian. Bisa di next. Oke, untuk rutenya sendiri, rute perjalanan itu dimulai dari gerbang utama Pelabuhan Sunda Kelapa, menyusuri jalur sisi kanan yang dipadati aktivitas bongkar muat hingga mencapai area dermaga Pinisi. Jadi sepanjang perjalanan, pengunjung dapat melihat suasana pelabuhan yang otentik dengan melihat terjun kapal tradisional, pekerja pelabuhan, serta kontainer, juga bangunan bersejarah yang masih terjaga. Peta ini itu memandu pengunjung menuju titik utama dermaga kapal Pinisi, tempat wisatawan dapat menaiki kapal Pinisi untuk menantara. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada rancangan paket wisata minat khusus, di mana ini adalah paket wisata minat khusus yang kami rancang. Untuk judul paketnya adalah Sunda Kelapa Eco Exploration Tour. Untuk target wisata yang kami targetkan di paket kami adalah mahasiswa, fotografer alam, dan wisatawan yang menyukai edukasi lingkungan. Untuk durasi paketnya adalah half day atau setengah hari, di mana itemnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tadi mulai di jam 2, yaitu bakal kumpul dan absensi dulu, di mana kumpulnya itu di gedung masuk Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan selanjutnya kita bakal mengelilingi pelabuhan dengan berjalan kaki mengamati alam, eh, atau aktivitasnya itu adalah ekoak sambil fotografi, di mana eh, ketika berjalan kaki atau ekoak tersebut, tour guide dari kami bakal mendampingi dan menjelaskan tentang sejarah di Pelabuhan Sunda Kelapa tersebut dan menjelaskan yang berkaitan dengan ekowisata di pelabuhan tersebut. Dan ketika aktivitas tersebut, peserta juga harus mengambil foto pemandangan ataupun perahu yang ada di pelabuhan menggunakan kamera, karena di akhir bakal dipilih untuk foto terbaik. Dan selanjutnya di jam setengah 4 itu kita bakal melakukan aktivitas kayak dan sambil berwatching, di mana peserta bakal mengelilingi pelabuhan dengan naik perahu tradisional untuk menikmati keindahan pelabuhan. Dan ketika keliling menggunakan perahu, peserta bakal em, melihat banyaknya burung, atau aktivitasnya tersebut adalah birdwatching. Nah, burungnya tersebut itu adalah burung bango. Dan setelah itu di jam setengah 5, eh, peserta akan eh, kembali berkumpul dan melakukan penutupan, diskusi, dan refleksi, di mana peserta bakal berbagi pengalaman dan kesan dari kegiatan yang diikuti dan pembagian hadiah untuk foto yang terbagus atau terbaik yang diambil peserta selama tur. Dan yang terakhir adalah di sesi dokumentasi. Nah, untuk paket tersebut itu sudah termasuk tiket masuk ke pelabuhan, tiket atraksi atau harga naik perahu, terkait makan, dan bingkisan hadiah bagi pemenang, di mana harga yang ditawarkan kami ke wisatawan dari paket kami ini adalah sebesar 120.000 per pack dengan minimal 6 orang, di mana perhitungan harga paketnya itu bisa dilihat. Untuk komponennya ada tiket masuk, harga naik perahu, tour guide, makan, dan hadiah untuk pemenang, di mana totalnya adalah 110. eh itu sebelum kami masukkan margin, dan kami tambahkan margin sebesar 9%, yaitu sebesar 9.900, namun kami bulatkan menjadi 10.000. Dan untuk total harga setelah ditambahkan margin adalah 120.000. Dan untuk relevansi dari paket wisata kami, paket wisata kami itu sudah relevan dengan kondisi potensi yang ditemukan di lapangan atau saat observasi di Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana temuan lapangan itu menunjukkan bahwa pelabuhan tersebut memiliki nilai historis tinggi, yakni pada keberadaan kapal pinisi, dan hasil temuan juga selaras. Oleh karena itu, temuan itu selaras dengan aktivitas yang kami masukkan ke paket, yakni ekoak dengan penjelasan sejarah oleh tour guide. Dan kemudian perahu tradisional sudah tersedia yang digunakan masyarakat juga sebagai sumber penghasilan di pelabuhan tersebut. Dan ditemukannya juga keberadaan banyaknya burung bango. Oleh karena itu, temuan tersebut juga relevan dengan kegiatan atau aktivitas yang kami taruh di paket kami, yaitu berkayak dan birdwatching dari perahu tradisional. Nah, paket
kami juga sudah sesuai dengan teori SIT yang menekankan ketertarikan khusus wisatawan dan aktivitas intensif pada suatu tema, di mana kesesuaian spesifiknya itu ada pada aktivitasnya yang berfokus pada minat khusus atau ekowisata, yakni ekoak, fotografi alam, berkayak, dan menggunakan perahu tradisional, yang dimana eh, seperti kita tahu perahu tradisional itu merupakan kendaraan yang ramah lingkungan dan bercuaci. Terus selanjutnya durasinya half day dengan minimal 6 peserta, di mana itu sesuai dengan prinsip SIT yang berskala kecil. Terus habis itu terdapat edukasi berbasis interpretasi melalui penjelasan sejarah dan ekosistem atau ekologi yang dilakukan tour guide pada aktivitas yang kami taruh di paket. Terus habis itu yang terakhir itu sudah sesuai dengan prinsip laut impact ecotourism karena aktivitas paket yang kami buat itu menggunakan perahu tradisional dan berjalan kaki. Jadi, untuk nilai edukasi pada paket ini terdapat pada penjelasan sejarah dan ekowisata atau ekologi yang dijelaskan oleh tour guide. Kemudian nilai pengalamannya adalah immersive experience pada ekoak mengelilingi pelabuhan, pengalaman memotret pelabuhan dan kompetisi foto, serta pengalaman berkayak dan watching. Lalu untuk nilai sustainability-nya atau keberlanjutannya itu adalah paket ini sudah menerapkan prinsip ekowisata berkelanjutan karena sudah menerapkan low impact ecotourism, yakni kenapa? Karena aktivitas di paket kami itu juga sudah menggunakan perahu tradisional dan berjalan kaki sehingga tidak mencemari lingkungan dan eh, juga pemberdayaan masyarakat loh. Lokal eh, sudah kami terapkan di paket kami karena kami menggunakan perahu yang dimana perahunya itu perahu dari warga lokal pengemudinya, dan pengemudi tersebut itu juga sebagai uh, sumber penghasilan mereka. Oke, next. Oke, selanjutnya ada SWOT yang atau Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Traits. Untuk strength-nya sendiri di Pelabuhan Sunda Kelapa, itu memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sebagai pelabuhan tertua di Jakarta. Keberadaan kapal tradisional Pingsi juga yang masih aktif beroperasi memberikan daya tarik visual dan juga edukatif. Lalu potensi besar untuk pengembangan wisata berbasis budaya maritim dan lingkungan pesisir. Dan untuk weakness-nya sendiri, kondisi kebersihan dan lingkungan sekitar pelabuhan masih kurang terjaga dan banyak genangan ketika hujan, minimnya program edukasi lingkungan dan konservasi laut yang terintegrasi, dan juga akses transportasi umum belum sepenuhnya ramah wisatawan. Dan untuk alternatifnya sendiri dapat dikembangkan menjadi pusat edukasi maritim dan lingkungan pesisir bagi pelajar dan juga wisatawan. Peluang menciptakan tour heritage dan eco walk yang menggabungkan aspek sejarah, budaya, dan juga ekologi, daya tarik fotografi dan wisata edukasi yang diminati generasi muda dan wisatawan asing. Dan untuk treatnya sendiri, seperti pencemaran laut dan sampah plastik dapat menurunkan kualitas lingkungan dan juga citra wisata. Persaingan dengan destinasi wisata modern di Jakarta dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada Gancat progres kami selama eh, berkegiatan, yaitu pada tanggal 27 kami pembuatan kelompok, dan tanggal 28 kita planning, tanggal 30 kita studi literatur, di tanggal 15 kita menentukan tempat observasi eh, Ragunan awalnya. Lalu di tanggal 19 kita menentukan tanggal untuk observasi, yaitu di tanggal 26 Oktober. Lalu di tanggal 21 sendiri kita mengganti tempat observasi ke hutan kota Bayi Pelataran. Lalu di September 25 kita mengganti tempat observasi menjadi Pelabuhan apa? Tanggal 26 September itu kita observasi Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana observasi Pelabuhan Sunda Kelapa sendiri itu kita menentukan daya tarik di Pelabuhan Sunda Kelapa untuk perancangan dan mengambil sedikit bahan untuk video. Lalu di November 1 kita membuat laporan dan PPT, menyusun laporan dan PPT hasil observasi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu di Desember tanggal 1 kita mengedit video untuk footage yang diambil dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke, Ya bisa di sebagai next. perbaikan, ini maksudnya membuat laporan dan PPT di tanggal 1 November itu maksudnya ada 1 November sampai sekarang, yaitu tanggal 7 Desember. Itu maksudnya adalah membuat laporan dan PPT hasil akhir observasi. Oke, untuk video promosi eh, dari pak dari
hasil observasi kami sebagai berikut. Oke, next. Oke, kita ada juga infografis dan brosur yang kita buat untuk Pelabuhan Sunda Kelapa, seperti yang tertera di layar. Oke, bisa di next. Oke, untuk profil operatornya sendiri, nama perusahaannya yaitu PT Pelabuhan Indonesia atau Persero, dan statusnya sendiri yaitu Badan Usaha Milik Negara dari BUMN atau BUMN. Sedangkan dasar hukum mergernya sendiri, Peraturan Pemerintah PP Nomor 1/101 Tahun 2021 yang menggabungkan 4 entitas Pelindo, Pelindo 1, 2, 3, sampai 4, menjadi satu kesatuan di bawah PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang kemudian berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero. Bisa di next. Oke, untuk hasil dokumentasi yang kami ambil di Pelabuhan Sunda Kelapa, seperti yang ada tertera yang ada di layar. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi Pelabuhan Sunda Kelapa itu menunjukkan karakter sebagai pelabuhan tradisional yang masih aktif, dengan aktivitas bongkar muat pinisi dan juga suasana maritim otentik yang menjadi daya tarik utama. Secara teori, kondisi lapangan selaras dengan konsep wisata minat khusus dan ekoturism, karena fokusnya pada pengalaman yang unik, pembelajaran, dan interaksi budaya daripada hiburan modern. Namun sejumlah kendala masih ditemukan seperti akses yang kurang nyaman, area yang belum tertata, isu kebersihan, dan minimnya interpretasi serta aspek keamanan. Jadi secara keseluruhan, Sunda Kelapa itu memiliki potensi kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi ekoturism berbasis sejarah dan juga budaya, dengan peningkatan fasilitas interpretasi keamanan dan keterlibatan masyarakat. Kawasan ini dapat menjadi destinasi edukatif yang profesional tanpa meninggalkan keaslian dan nilai historisnya. Oke, sekian presentasi tentang hasil laporan eh, observasi kami di Pelabuhan Sunda. Eh, Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, sama ya. Pris, tapi itu lancar kak, Pris? Hah? Aduh, kayaknya nggak perlu diedit dah, Pris. Langsung masukin ke YouTube aja. Nggak apa-apa dah kayaknya. Tapi suara pas ngerekam apa? Jadi itu nggak. Bentar, bentar.